wabarakatuh. Tapi pun, hai, saya Ditya Nur Rahman, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah perkembangan teknologi dari masa ke masa. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan teknologi, ada dua subpoin ataupun topik utama dalam pembahasan kali ini, yaitu bagaimana terkait dengan pengertian teknologi serta sejarah perkembangan teknologi itu sendiri dari masa praaksara sampai dengan abad 20 hingga saat ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sehingga penggunaan teknologi oleh manusia itu diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Kata teknologi bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata teknologi berdekatan dengan artinya dengan istilah tata cara. Teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Sebagai contoh, anak yang berada jauh dari seorang tuanya dapat menyampaikan pesan rindunya dengan cara mengirimkan pesan lewat surat, SMS, telegram, telepon, atau mengirim email lewat internet. Itulah dengan yang dinamakan teknologi. Dalam sejarah perkembangan teknologi nanti akan ada 5 fase atau 5 masa yang akan kita bahas, yaitu dari teknologi zaman praaksara, yang kedua teknologi zaman kuno, ketiga teknologi zaman pertengahan, keempat teknologi era revolusi industri, dan yang kelima adalah perkembangan teknologi dari abad 20 atau abad 20 sampai dengan sekarang. Teknologi di zaman praaksara, pada awalnya teknologi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk mereka yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Mereka lukis pada dinding-dinding gua karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, dengan, dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti kendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Kemudian yang kedua, teknologi pada zaman kuno. Teknologi pada zaman ini, manusia juga sudah mengenal tulisan. Ditemukannya peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Di zaman ini, rentang waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Peradaban Mesir kuno juga berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi maritim seperti dalam pembuatan kapal dan mercusuar. Selain itu, pada masa ini banyak pula didirikan bangunan-bangunan monumen seperti piramid, perpustakaan Alexandria, patung Sphinx, dan mercusuar Alexandria. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Mesir kuno merupakan peradaban yang sangat canggih ketika pada masanya. Yang ketiga yaitu teknologi zaman pertengahan. Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungan dengan sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan ialah suatu periode panjang yang dimulainya dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga timbulnya Renaissance di Italia. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh bangsa Eropa. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman ini juga penjelajahan mulai umum dilakukan sehingga sudah bisa ditemukan kompas ketika pada zaman ini. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada zaman pertengahan ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Yang keempat adalah teknologi di era revolusi industri.
Sebenarnya tidak ada periode waktu tertentu yang menunjukkan waktu era revolusi industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad 17 sampai dengan abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di sisi kehidupan manusia yang tentu saja tidak bisa lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial orang-orang yang ada. Teknologi dengan segala kecanggihannya mampu merubah identitas tolak pandang manusia menjadi lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan masyarakat modern atau masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jaring internet. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi di abad 20 hingga saat ini atau sekarang. Secara historis, teknologi tidak hanya membawa dampak perubahan bagi peradaban manusia, tapi juga kemajuan bagi suatu bangsa. Pada tahun 1765, James Watt menemukan mesin uap menjadi salah satu faktor utama revolusi industri. Kenaikan tingkat produksi dan aktivitas ekonomi yang signifikan mampu membawa kemajuan bagi negara di Eropa dari dampak revolusi industri. Pada abad 20, diawali oleh dua perang dunia yang memaksa membawa kemajuan teknologi militer di setiap negara. Kemudian setelah perang dunia, muncullah perang dingin di antara blok barat dan blok timur yang bersaing di segala bidang, khususnya di bidang teknologi, seperti senjata nuklir, mikroprosesor, hingga puncaknya manusia dapat mendarat di bulan. Pada akhir abad 20, internet pada mulanya untuk kepentingan militer Amerika Serikat mulai diperkenalkan secara umum untuk masyarakat luas, sehingga dampaknya begitu besar, yakni arus pertukaran informasi berlangsung secara cepat. Selain itu, teknologi vaksinasi di bidang kesehatan mampu menurunkan angka kematian akibat wabah penyakit. Bahkan peralatan rumah tangga juga mengalami inovasi terbaru seperti hanya kulkas, vacuum cleaner, dan microwave, dan lain-lain sebagainya. Itulah dampak perkembangan teknologi hingga saat ini yang mampu mengubah pola pikir ataupun pola hidup manusia dari masa ke masa. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah semakin lama teknologi bukan hanya membantu kehidupan manusia, tapi perlahan mulai menggeser dan menggantikan kehidupan manusia, seperti penggantian tenaga kerja dengan tenaga mesin. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus berkembang. Untuk itu agar tidak kalah dengan teknologi, kita sebagai manusia yang hidup di era teknologi maju harus bisa mengendalikan teknologi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu teknologi dan bagaimana sejarah perkembangan teknologi daripada masa ke masa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.